manfaatnya untuk kita tadi. Jadi kesimpulannya tadi rukun iman itu ada 6. Di antaranya yang keenam itu adalah beriman dengan qada dan qadar. Artinya takdir baik dan takdir buruk. Tapi buruknya jangan ke wajah saya ya. Jadi beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, jadi gimana caranya? Karena yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah. Yang menurut kita buruk belum tentu juga di sisi Allah. Kata Allah apa? Nah, pernah terjadi begini. Seorang ibu-ibu tadi kan jualan tahu. Misalnya jalannya lebar di sana pasar kan. Ini ada rumahnya ini di tengah sawah. Nah, ketika tadi malam hujan otomatis ini jalan licin nggak? Jalannya licin. Nah, ada kan jalan yang licin katanya. Jalan berlumpur itu nerari mana lagi. Jadi kesimpulannya gini. Ibu ini jualan tahu isinya. Tahu. Katanya kan. Dia jualan tahu. Ketika apa yang terjadi karena licin otomatis dia jatuh. Kalau nggak jatuh ini ibu super nama. Ada kan karena kekuatan the power of emak katanya di TV itu kan kekuatan ibu-ibu. Tapi ini dia jatuh. Karena apa? Jalannya licin. Dia berkata, "Bu, walah," katanya, "jangankan untung malahan buntung." Kenapa? Bukan bayar buntung misalnya lagi kan untung. Jadi tahunya tadi jatuh ke sawah, kotoran licin, becek itu lah. Jadi bisa nggak lagi dimakan tahunya ini kotor? Bisa nggak dijual ke pasar lagi? Tidak ibu ini nangis bu, ibu ini. Waduh, walah, jangankan untung malahan buntung. Nangis sambil berderai air mata dia kumpulkan itu tahu. Aduh. Gimana ini? Dikemas ini tahu dia pulang ke rumah. Nah, sambil berderai air mata. Aduh, rugi, buntung. Di tengah jalan dia ketemu rencana dia mau cuci ini tahu bu, mau dibikinnya makanan ayam di rumah. Tapi di tengah jalan dia ketemu sama peternak bebek. Kata peternak bebek, "Bu, kenapa nangis? Ini tahu saya tumpah tadi, jalannya licin, mau dijual ke pasar. Aduh, gimana ini Pak, rugi buntung." Gini bu, bisakah saya beli ini tahu semua? Untuk apa Pak? Kotor nih. Makanan bebek saya kata. Wah benar. Nah tapi murah-murahin sedikit ya bu ya, kan sudah kotor. Iya nggak apa-apa. Dimurahinnya kan? Akhirnya dijual pas-pasan. Nggak rugi, dijual harga pas-pasan. Kembali modal nggak? Pas dijual harga pas-pasan. Kembali modal. Nggak rugi kan? Kembali modal nggak rugi kan? Yang penting nggak rugi. Biar kembali modal. Dibeli semua oleh peternak bebek tadi. Dia pulang sampai di rumah apa berbunyi HP-nya. Ring berbunyi kan. "Halo, Mama di mana?" Kata anaknya. "Mama di rumah." "Alhamdulillah," kata di telepon anaknya tadi. "Alhamdulillah." "Kenapa nak alhamdulillah apaan?" "Ini Mama habis kena musibah, tahu tumpah. Gak jadi bawa ke pasar. Untung dibeli peternak bebek harga pas-pasan. Kembali modal nak." Kau bilang alhamdulillah, bukan begitu mah. Itu taksi langganan Mama tadi jatuh ke jurang, semuanya meninggal dunia. Nah, taksi langganan Mama jatuh ke, dia mau naik taksi langganan mau ke pasar. Taksi langganan Mamanya karena jalan licin jatuh ke jurang. Langsung Mamanya tadi langsung sujud syukur. "Alhamdulillah, tahu kutung." Pak, tahu itu bu. Pertama tadi, walah berderai air mata. Jadi buntung. Bukan untung tapi buntung. Setelah dia mendengar taksi langganan dia, bukan dia syukuri yang taksi langganan tadi jatuh ke jurang, bukan. Alhamdulillahnya saya coba tahunya tidak tumpah tadi bu. Mungkin dia sudah kecelakaan mau. Begitulah firman Allah, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah, yang buruk menurutmu belum tentu buruk di sisi Allah. Begitu sebaliknya, yang baik menurut kita belum tentu juga menurut Allah. Jadi, nah beriman kepada takdir, apapun yang terjadi, ya Allah mungkin ada hikmah. Jadi orang tuh ya berangkat tiba-tiba beli tiketnya habis. Mungkin aku mau diselamatkan Allah dari kecelakaan mau ketinggalan pesawat, mungkin mau diselamatkan dari kecelakaan mau. Anak, kita punya anak, dia punya cita-cita, ternyata anak ini mengecewakan kita.
Alhamdulillah ya Allah, dia berhenti, dia di tengah jalan ya Allah. Mungkin kalau dia sukses nanti dia jadi anak yang sombong, kaya sombong tapi durhaka, aku dilemparnya ke panti jompo. Alhamdulillah dia berhenti di tengah jalan, biarlah dia berhenti di tengah jalan, tapi dia tidak menjadi anak yang durhaka. Dia tidak sesuai harapanku, tapi dia alhamdulillah dia masih nurut sama aku, itu sudah alhamdulillah. Daripada sukses jadi miliuner tapi jadi anak yang durhaka, lebih baik dia jadi orang yang biasa saja tapi jadi anak yang soleh. Ada hikmahnya semua. Takdir itu sabar. Apapun yang terjadi sabar saja. Kenapa? Contoh perahu tuh Anda Sahril ya, perahu itu tenggelam bukan karena perahunya kecil, bukan karena kena ombak jadi ya. Ombaknya besar Pak katanya, lalu perahunya tenggelam. Tidak. Bukan ombaknya yang terlalu besar sehingga perahu tenggelam, perahunya yang terlalu kecil. Bukan ombak yang terlalu besar, tapi perahu yang terlalu kecil. Coba perahu besar karena ombak aman-aman saja, aman nggak? Ombaknya besar, perahunya besar juga, stabil nggak? Ombaknya besar, tapi perahunya besar juga, stabil nggak? Stabil. Begitu juga iman. Bukan cobaan yang besar, iman kita yang terlalu kecil. Jadi bukan cobaan Allah yang terlalu besar, tapi iman di hati saya yang terlalu kecil. Gimana supaya cobaan itu dihadapi dengan sabar? Nah, kita belajar ikhlaskan. Gimana mengikhlaskan itu gimana? Makanya tadi menuntut ilmu agama. Bawa mengaji kah, bawa dengan ceramah kah, ceramah nurani kah, atau baca sholawat. Apabila kita baca sholawat, baca Al-Quran, nggak bisa baca Quran, dengarkan orang mengaji, sama hati ditenangkan Allah, diberi hidayah di tangan Allah. Apabila nggak bisa baca Quran, dengarkan orang mengaji, akan diberi Allah hidayah dan ditenangkan hatinya. Dengan membaca Al-Quran, membaca sholawat, menuntut ilmu tadi, iman kita dibesarkan Allah. Apabila imannya besar, cobaannya besar, maka seimbang. Apabila imannya semakin besar, cobaan terasa kecil. Kata orang, bila cinta sudah melekat, tahi gigi rasa pernah makan tahi gigi ya. Tanda Bu ya. Apabila cinta sudah melekat, tahi gigi rasa tidak tahu. Katanya lagi apabila cinta sudah hidup, katanya air ketiaknya rasa sirup. Apabila cinta sudah hidup, air ketiaknya rasa pernah. Jadi kata guru saya begini, apabila cinta sama Allah sudah melekat, bala musibah rasa nikmat. Lihat Nabi Yusuf masuk penjara tersenyum saja. Setelah keluar dari penjara jadi raja. Nabi Yusuf masuk penjara dulu baru jadi raja. Jadi kesimpulannya tadi bukan lautnya yang besar, bukan ombaknya yang besar, tapi perahunya yang kecil. Bukan cobaan Allah yang besar, tapi iman kita yang terlalu kecil. Gimana caranya supaya iman besar biar cobaan jadi kecil? Caranya tadi belajar kita lebih mencintai Allah daripada anak kita. Belajar kita lebih mencintai Allah daripada suami kita. Belajar lebih mencintai Allah daripada segala-galanya. Apabila sudah mencintai Allah daripada segala-galanya, itu cobaan Allah. Insya Allah ada hikmah. Tahu tumpah, ternyata Allah mau selamatkan dari kecelakaan maut. Anak putus sekolah sesuai harapan kita, mungkin Allah selamatkan masa depannya jadi anak yang durhaka. Syukuri yang ada saja, belajar mengikhlaskan takdir. Seperti rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir, sabar dan ikhlas. Belajar ikhlaskan takdir. Enak betul Pak Taufik begitu. Coba kalau kena dia, doakan saya yang mudah bisa. Amin ya rabbal alamin. Pernah Mbak seorang ibu-ibu didatangi didatangi seorang pemuda. Kata pemuda tadi apa? Bukan ibu-ibu sih, mbak-mbakan. Ibu-ibu terus. Jadi katanya, wahai Mbak, katanya, saya melihat kata wajahmu seakan tiada satupun kesedihan, katanya. Wajahnya cerah, bukan karena cantik jelita, bukan, wajahnya cerah dan teduh, ya, cerah dan teduh. Gak mesti cantik jelita kan. Jadi Mbak, katanya, seakan saya lihat wajah Anda, Masya Allah, tidak ada satupun tanda kesedihan, katanya. Dijawab oleh perempuan tadi, bukan begitu, katanya. Saya itu dicoba Allah bertubi-tubi, tapi kenapa? Saya berusaha mengikhlaskan takdir. Jadi di saat dia mengikhlaskan takdir, disitulah dia punya wajah yang teduh, damai, enak dipandang.
menyejukkan. Lihat Nabi Muhammad, orang itu kalau musuh tuh ya, kalau memandang Nabi Muhammad orang masuk Islam, orang jahat jadi baik, orang sedih jadi, orang nangis jadi tertawa, orang menderita orang sedih jadi gembira melihat wajah Nabi Muhammad. Banyak nggak cobaan Nabi Muhammad bertubi-tubi, tapi Nabi Muhammad selalu mengikhlaskan takdir. Ketika dia mengikhlaskan, di situlah dia punya wajah yang teduh, dan kita semuanya dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah hilangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.